Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, serta saya banggakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau dan bagian arsiparis Pak Fadli. Kemudian juga yang saya hormati, serta saya banggakan Bapak Dr. Baharudin. Ini antara Saifuddin dan Baharudin sering apa namanya terbolak-balik gitu ya. Tapi dinnya itu yang memegang apa namanya konsekuensinya ya, beserta tata usaha. Din juga. Baharudin. Baharudin itu kurang lebih sama itu sebenarnya itu ya. Kemudian yang saya hormati serta saya banggakan juga semua pegawai negeri sipil yang baru saja dilantik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, baik yang ada di Madrasah Sanawiyah maupun yang ada di lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Yang dari kawan ada? Oh ya, Asdi ya. Terus akhirnya Nggak jadi. Jadi yang pertama saya kira mungkin kita tidak lepas dari kontrol pribadi kita ya. Jadi kita ini harus tetap istiqomah dalam menjalankan tugas sehari-hari kita. Dan sebenarnya bagi saya tidak ada perbedaan apakah Anda menjadi PNS ataupun belum menjadi PNS, itu saya kira mungkin istiqomahnya itu harus tetap sama gitu. Oleh sebab itu kalau ketika kita menjadi PNS dan sudah menjadi apa namanya ASN yang sudah dilantik secara resmi, itu ada nilai tambah. Jadi istilah dari Ibu Sam itu adalah menggantungkan. Menggantungkan itu berat sebenarnya. Itu tanggung jawabnya itu ya, yang dimaksud dengan istilah menggantungkan itu adalah tanggung jawab. Nah, karena sudah menjadi ASN dan apa istilahnya pegawai negeri sipil, maka saya kira yang paling utama itu adalah bersyukur dulu. Bersyukur itu kalau istilahnya Pak Edigius, puji Tuhan. Puji itu kan memuji. Memuji itu artinya menyampaikan pujian kepada Tuhan. Nah, ditarik dalam konteks keagamaan kita itu disebut dengan syukur. Jadi syukur itu adalah atas semua limpahan rahmat dan karunia ataupun cobaan dari Allah kepada kita semua, dari Tuhan kepada kita semua. Jadi kebetulan kita sudah mendapat rezeki, ya, ini rezeki namanya ini, ya, dapat rezeki. Karena begitu banyak sebenarnya orang yang sangat ingin menjadi PNS. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya,
menjadi PNS saat itu di era peralihan antara sebelumnya itu masa-masa penuh dengan KKN, ya. Jadi kelihatan sekali itu ya nepotismenya, ya, sogok menyogoknya, dan kemudian kolusi, ya kan, itu kelihatan sekali. Tapi saat itu walaupun kita masih berada dalam masa peralihan, kita akan menuju kepada masa yang dikat, dipotong untuk tidak melakukan KKN saat itu. Sehingga saya 1% tidak mengeluarkan uang pada saat itu. Itu tahun 97. Jadi setahun kemudian pemerintahan Orde Baru lengser, ya, sudah lama. Nah jadi itu masuk masa peralihan sebenarnya. Walaupun tidak bisa kita bersihkan sama sekali sampai ke akar-akarnya, sehingga itu menjadi tantangan bagi kita sekarang. Karena Anda semua ini dilantik menjadi PNS, menjadi ASN di masa yang sudah tidak bisa dinafikan lagi dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan salah satu tujuan atau cita-cita dari Kementerian Agama secara umum itu salah satunya adalah digitalisasi. Itu menyesuaikan dengan cara digitalisasi itu sekarang sudah berapa? Masih 4,0 atau sudah lewat? Sudah lebih. Kan? Artinya pada tahapan seperti itu kita diminta secara pribadi ya, untuk belajar meningkatkan kualitas diri. Saya misalnya di struktural di dalam sistem yang berlaku di kantor itu kan sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran. Tetapi ternyata di dalam rakor yang kemarin itu sudah berkembang bukan hanya sebagai kuasa pengguna anggaran, tetapi juga sebagai kuasa pengguna aplikasi. Jadi walaupun saat ini anggaran pun ya, kita tidak mendetail mengetahui, ditambah lagi dengan aplikasi. Apalagi aplikasi sekarang ini kan cukup rumit. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan dengan perkembangan situasi atau dinamika di luar diri kita, salah satunya adalah dengan digitalisasi, maka kita akan kerepotan. Tapi yang paling inti saya kira mungkin itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau kita buka referensi-referensi itu hampir keseluruhannya itu memesankan tolong jaga integritas. Tolong jaga integritas. Integritas itu bukan dari orang lain. Integritas itu dari diri sendiri. Ya. Tumbuh dari diri sendiri. Ya. Tanggung jawab itu muncul dari diri sendiri. Apalah artinya kata-kata ya? Manusia misalnya saya segala macam, yang lain juga begitu. Itu hanya bisa berkata-kata. Tetapi yang menentukan itu adalah diri Anda sendiri. Jadi oleh sebab itu integritas itu dari diri sendiri. Nah dari integritas itulah kemudian muncul keinginan untuk mendudukkan diri sendiri itu pada posisi yang tepat dari integritas itu. Dudukan posisi kita ini kepada posisi yang benar. Saya ini diangkat menjadi seorang guru. Guru yang lain juga ada yang non-PNS juga ada. Tanggung jawabnya sama. Tetapi ketika Anda misalnya duduk menjadi PNS, ya, menjadi PNS itu tanggungnya jadi berbeda. Karena dia akan dibayar kepada Anda, diberikan tunjangan misalnya sertifikasi. Justru saya lihat ini saya mencoba apa yang saya lihat di luar itu saya terapkan di dalam. Dalam dunia pendidikan itu sekolah-sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK segala macam. Coba kita bandingkan dengan madrasah ibtidaiyah,
Yang kita bandingkan itu adalah ketika orang mendapatkan sesuatu, ya, misalnya katakanlah misalnya kedudukan, jabatan, atau misalnya juga kelebihan-kelebihan dari sisi finansial, ya, yang dikejar-kejar juga dari dulu juga gitu. Tapi itu yang banyak memalingkan orang dari perhatian atau misalnya dari ketegasan dalam menegakkan integritasnya. Banyak guru-guru yang sudah disertifikasi, mendapat tunjangan sertifikasi, tapi justru memerintah atau merasa diri lebih tinggi daripada orang yang belum disertifikasi. Padahal sama-sama guru. Itu saya temukan hampir di seluruh jenjang pendidikan di sekolah umum. Ada guru-guru SD misalnya yang sudah disertifikasi, merasa lebih dari teman-teman yang belum disertifikasi. Atau guru yang sudah PNS merasa lebih daripada guru yang belum PNS. SMP juga begitu. Aliyah sekolah SMA segala macam juga begitu. Nah itu jangan terjadi di madrasah, harusnya begitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi tanggung jawabnya itu harus benar-benar bahwa saya ini punya tanggung jawab besar setelah kita diangkat menjadi PNS dan setelah kita disertifikasi. Apalagi ada program misalnya guru penggerak. Di Malinori saya tahu ada beberapa ada 2 orang di sekolah itu sudah masuk dalam program guru penggerak. Nah itu nanti akan juga berimbas kepada madrasah. Nanti di madrasah juga akan nanti ada program guru penggerak. Kenapa saya berbicara itu? Karena Kementerian Agama itu hanya fokus kepada 2 bidang. Yang pertama adalah bidang pendidikan, yang kedua adalah bidang keagamaan. Itu saja. Nah, untuk memberikan rasa percaya diri kepada kita semua, termasuk saya dan juga teman-teman yang lain di madrasah, saya harus merujuk kepada apa yang tertuang di dalam peraturan Menteri Agama, itu nomor 18 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Agama. Saya mau membekalkan cukup dari visi dan misi Kementerian Agama aja. Tahun 2020 sampai dengan 2024. Kalau misi, kalau visi itu adalah jangka panjang. Jangka panjang. Apa yang kita mau. Nah, untuk mewujudkan visi itu kita harus melakukan apa? Sebagai PNS. Itu yang disebut sebagai misi. Kalau saya tidak perlu membacakan visinya, tapi saya perlu menegaskan misinya. Apa ini misi agama, apa misi di pendidikan? Karena hanya 2 itu saja. Nah, terkait Anda sebagai PNS atau ASN di Kementerian Agama, itu yang pertama, ya, Anda harus meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Tolong diperhatikan. Tingkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Berarti ini apa nih? Agama. Tetapi bagi guru-guru yang mengajarkan sesuatu kepada muridnya, kepada siswanya, kepada santrinya, terkena tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kesalehan pribadi. Tidak mungkin kita mengajarkan kepada masyarakat tentang kesalehan kalau diri kita sendiri tidak saleh terlebih dahulu. Nah, soal kesalehan itu ya, tadi saya maunya bukan hanya seperti ini ya. Kita lihat misalnya di kementerian lain, atau misalnya katakanlah sekolah tinggi apa yang langsung menjadikan mahasiswanya sebagai pegawai PDN atau IPDN. Itu yang memberikan siraman rohaninya adalah Ustadz Asma. Gitu. Kenapa? Karena kesalahan pribadi itulah awal
dari menentukan langkah selanjutnya. Jadi bukan hanya kepala kantor Kementerian Agama, harusnya saya mengundang kiai di sini untuk menceramai Anda semua dan menceramai kita juga. Kemudian yang kedua, misinya adalah memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Harus ada dalam pikiran kita masing-masing, baik sebagai pendidik maupun sebagai pegawai Kementerian Agama, ya, yang bekerja di kantor Kementerian Agama, itu ada dalam setting pikiran kita bahwa kita ini harus mempererat atau memperkuat moderasi dalam agama. Moderasi itu artinya moderat. Moderat itu artinya tidak timpang ke kanan, berat ke kanan, juga tidak timpang atau berat ke kiri. Tengah, moderasi. Namanya apakah agama juga demikian? Itu harus ada dalam pikiran kita masing-masing. Sebagai pegawai di kantor urusan agama juga begitu. Berikan penjelasan kepada masyarakat, ya, tentang bagaimana caranya beragama, apalagi di Malino. Saya sering katakan di dalam forum-forum, salah satunya forum FKUB, ya kan, di Malino tantangannya cukup berat, ya, karena di sini komunitas Nasrani, komunitas Kristen, komunitas Katolik, komunitas Islam, kemudian komunitas Buddha segala macam, kemudian dibuka lagi, dibilang lagi ada suku-suku, ada suku Dayak, ada suku Tidong, ada suku Jawa segala macam. Tantangannya itu lebih berat daripada kabupaten kota yang lain di Kalimantan Utara. Bagaimana caranya saya sebagai pimpinan untuk bisa menegakkan atau menguatkan moderasi ini? Kalau ada acara di Katolik, saya harus hadir di sana. Kalau ada acara di Buddha, saya harus hadir di Buddha. Kemarin saya sama Pak Silio, itu ada acara untuk membagikan apa namanya ya, kalau kita pakai ihram. Kalau mereka itu kan bagi pakaian begitu kan, ada kainnya itu, kain khusus untuk biksu-biksu. Itu tidak sembarangan itu ada upacaranya diberikan baju. Kemudian biksu-biksu yang baru semua ditatar seperti anda-anda ini, ASN yang baru. Iya. Nah saya hadir ke situ. Masuk saya ke apa namanya vihara ya. Masuk ke vihara. Saya yang membagikan itu bajunya itu. Bajunya pakai. Ada acara di Katolik, saya masuk ke gereja. Ada acara di Kristen, saya masuk ke gereja. Itu meningkatkan, ya, menguatkan moderasi beragama. Karena di Malino itu memang merupakan gambaran dari Indonesia yang luas, banyak suku, banyak agama. Oleh sebab itu para guru juga atau pegawai KUA juga, ya, harus memiliki paham yang sama. Dan itu jadi program nasional. Kemudian yang ketiga, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. Adil, mudah, merata. Apa bedanya adil dengan merata? Ada nggak bedanya adil dan merata? Adil itu kita susah menentukan keadilan itu. Karena hanya Allah yang bisa adil, manusia tidak bisa adil. Tetapi di sini diminta tingkatkan layanan keagamaan yang adil. Artinya ya masuk kepada moderasi. Kalau kita misalnya melayani umat Islam seperti ini, ada umat Kristen, ya seperti itu juga. Itu namanya adil dalam pelayanan. Dua, mudah. Kalau bisa mudah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Dimudahkan.
Saya juga dulu begitu. Saya dipersulit orang. Sekarang saya sudah ada di atas, saya persulit orang lain. Itu namanya tidak bersyukur. Saya selalu menganggap semua teman atau rekan kerja saya itu sama. Tetapi dalam istilah-istilah tertentu atau dalam forum-forum tertentu, kita tetap mendudukan mereka itu sebagai pejabat. Tetapi kalau saya bekerja, itu saya tidak pernah menganggap Dusam ini misalnya sebagai bawahan saya. Nah. Tapi saya anggap beliau ini adalah rekan. Kemudian merata, ya sama. Jadi ada perimbangan di situ. Semuanya harus dapat. Kemudian yang keempat, kita tingkatkan layanan pendidikan. Jadi tadi keagamaan, sekarang pendidikan yang merata dan bermutu. Ini kepada guru semuanya. Ada berapa orang guru di sini? 5. 9, 7, 5, 9, 7. Ya itu yang 2 orang itu termasuk tenaga kependidikan. Karena ada di madrasah. Jangan beda ya pemikiran antara tenaga pendidikan dengan tenaga pendidikan. Ya. Jangan beda. Alam pemikiran itu jangan lewat dari dunia pendidikan, nggak boleh. Kalau lewat dari dunia pendidikan, dia bisa korupsi juga. Mohon maaf ya, itu di madrasah kalian dulu ditarakan. Ya. Saya mengenal seseorang. Karena dia tidak paham apa yang dipikirkan seorang tenaga pendidikan, maka dia melakukan korupsi di madrasah. Saya tidak perlu sebutkan orangnya, kan? Tapi itu jadi pelajaran kita. Setelah kasus itu baru muncul istilah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya tenaga kependidikan, tekniknya segala macam itu harus punya watak pikir yang sama dengan guru. Jangan menganggap bahwa dia itu kan guru, beda sama saya, nggak bisa. Jadi sekali lagi saya harus mengulang bahwa di negara-negara maju seperti di Korea itu ada program Semangul Andong. Kemudian di Jepang itu ada program restorasi Meiji. Nah Semangul Andong itu tahun 70-an sebenarnya diperkenalkan di Korea. Tapi hasilnya itu bagaimana? Sekarang kita ada di atas Korea apa kita di bawah Korea? Di bawah. Semangul Andong itu. Nah lalu kemudian kalau di dunia barat itu ada istilahnya apa kalau di bahasa itu adult. Jadi pendidikan orang adult education. Itu terjemahan dari Semangul Andong dan restorasi Meiji yang ada di Jepang. Nah itu baru masuk ke Indonesia sekitar tahun 90 sampai dengan sekarang ini. Karena kita tidak mengenal pendidikan luar sekolah. Setelah ada istilah itu baru muncul di Dinas Pendidikan luar sekolah. Padahal sebenarnya misinya yaitu pendidikan orang dewasa. Nah, di luar itu program-program seperti itu lebih sukses daripada pendidikan formal. Kalau formal di dalam kelas seperti ini itu tidak jadi andalan. Jadi kalau di luar negeri orang bisa lebih concern di pendidikan orang dewasa. Seperti misalnya contoh, kalau di jalan raya kita tuh ada pendidikan di jalan raya. Kalau orang berjalan di pinggir jalan, di trotoar segala macam, di luar negeri tidak boleh membuang
buang mudah sekarang di jalan. Enggak ada. Orang merokok aja di tempatnya. Ada tempat. Kalau Indonesia apa? Oh jangan coba-coba. Indonesia. Nah ini yang seperti ini masuk dalam adult education. Harusnya dimiliki oleh tenaga kependidikan. Sehingga di negara-negara seperti Asia yang berpada kita itu tidak ada polisi di jalanan. Kalau kita ada polisi di jalanan, untuk apa dia? Untuk rahasia. Kalau di sana, ujung-ujungnya ternyata kalau polisi juga cek uangnya tidak ada. Ini cari uang di jalanan dengan cara merazia orang. Nah ini tidak menunjukkan bahwa pendidikan dewasa itu tidak masuk dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kelima, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Nah daya saing pendidikan itu tergantung dari kualitas tenaga pendidik. Kualitas seseorang itu, apalagi seorang guru, ya, itu ditentukan dengan tingginya daya baca seseorang. Kalau daya bacanya rendah, jangan harap jadi seorang guru yang baik. Anda akan kalah dengan siswa. Kalau siswa itu sekarang sudah membuka internet, dia menelusur masuk ke dalam, itu sudah jauh daripada kita semua. Iya. Jadi setelah saya baca biografi pimpinan kita, Bung Karno itu hanya tidur 4 jam. Habibie hanya tidur 3 jam. Ayatullah Farahullah Khomeini hanya tidur 2 jam. Ada yang tidak tidur sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak pernah tidur. Tapi orang-orang biasa yang di dunia ini maksud saya seperti Bung Karno, 4 jam itu digunakan untuk membaca. Karena beliau tidak sempat lagi membaca di waktu jam-jam presidennya itu. Jadi waktu membacanya mulai dari jam 2 sampai dengan jam 5 itu membaca jam 2. Salah seorang cendekiawan Muslim itu Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat, itu almarhum baca. Itu membaca sehari, menyediakan waktu membaca buku 6 jam sehari untuk membaca buku 6 jam. Jadi saya datang ke tempat beliau, ada buku-buku yang sudah dibaca itu ditaruh di gudang, yang sudah dibaca, yang belum dibaca masuk di tempat sini. Ada buku yang belum dibuka, masih dibungkus-bungkus, baru-baru datang dari luar biasa. Kita ini membaca buku aja, buka internet yang kita baca apa? Kita disibukkan dengan WhatsApp aja kan? Kebanyakan dulu buka ini, ya, kita suka yang kayak gitu. Ya, kan? Nah itulah Indonesia ya. Jadi saya ingin mengajak kita semua. Ya nggak apa-apa lah kita ikut yang begitu ya kan, Facebook, sosialitas segala macam. Tapi jangan lupakan untuk membaca. Sediakanlah paling tidak, sisihkanlah uang paling tidak ya. Dalam sebulan itu, misalnya katakanlah 50.000, ini khusus untuk membeli buku. Nah, sudah ketinggalan. Sekarang membuka apa saja. Sekarang persoalannya adalah membuka internet itu membuka apanya. Itu aja. Kalau mau membaca, menambah pengetahuan, ya silakan buka, baca-baca. Sekarang mau cari apanya, kita mau apa aja, semua ada kan? Tinggal klik ini keluar tab. Cuma kita ini nggak mau. Jadi ketika kita mengajar itu, bahannya itu lebih luas, siswa kita yang menerima daripada kita sendiri. Itu untuk apa? Untuk daya saing. Nah daya saing pendidikan kita ini kan berada di posisi yang
Di Asia aja kita berada di posisi berapa nih? Pendidikan. Ada yang tahu nggak? Di bawah apa kita nih? Siapa nih? Imran. Guru kan Imran. Kita di Asia nomor berapa? Setelah negara apa? Pendidikannya? Belum tahu. Katakanlah Asia itu 5 kan, Asia ini. Asia bukan Asia. Asia itu 5 kan, sekarang sudah berkembang jadi 7, bahkan sampai 8 yang terakhir. Kita berada di posisi ke-6. Jadi dengan Malaysia kita masih ke bawah pendidikan. Kalau di Asia ya tambah jauh lagi. Nah ini pendidikan. Sekarang apakah pribadi masing-masing kita sebagai seorang guru pernah kita bertanya kondisi pendidikan kita sampai seperti itu? Pernahkah kita bertanya dengan diri kita? Atau justru kita sudah jadi PNS, udah nggak usah memikirkan itu lagi? Apakah seperti itu? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, saya bersyukur karena di Madrasah Sanawiyah Negeri Tarakata Malinau ini, alhamdulillah kita sudah dapat pimpinan, ya kan? Bapak Dr. Baharudin. Saya tuh irinya dengan beliau ini karena dokter. Itu saya iri. Nggak apa-apa saya ini dokter, beliau itu wajib. Iya. Karena dari sisi pendidikan saya kalah dengan beliau. Beliau sudah dokter, saya masih MPD aja. Nah kita harus iri dengki, bukan iri dengan yang amal ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi jangan mau kalah gitu loh. Jadi kalau ditanya sama saya sudah umur 51, jadi mau sholat mau sholat. Cuma saya ditempatkan di tempat yang tidak ada. Tidak gitu kan. Apalagi di Kaltara susah, ambil S2 aja, S3 aja minta ampun. Nah mereka diuntungkan oleh situasi. Nah kepada anda semua yang guru-guru ini, jangan menutup pikiran kita sampai di sini aja. Sudah jadi PNS, enak sudah. Selesai sudah. Nah dapat gaji aja kalau saya kan, gitu. Susah kan. Kalau ada yang berpikir seperti itu, saya lebih baik dosa jadi ASN lah, jadi PNS. Kembali lagi jadi orang biasa. Kalau berpikirnya seperti itu. Kenapa? Karena meningkatkan kualitas pribadi. Dan bisa kita, ya anak kita. Jangan dibiarkan anak ini, ya kan? Kita punya anak, 2 orang, 3 orang sama macam. Berpikir jangan sampai dia melebihi kita, itu orang tua yang kurang ajar, nggak tahu diri itu namanya. Jadi coba tingkatkan daya saing pendidikan itu dengan banyak melihat pendidikan lain yang ada di luar kita. Sebagai kepala madrasah, contoh misalnya Pak Dr. Baharudin itu belajar di luar, lihat di Makassar, madrasah sanawiyahnya seperti ini, caranya seperti ini, lihat kondisi di Malinau seperti ini, bisa nggak kita terapkan itu? Dan juga Anda sebagai seorang guru juga harus begitu. Nah kalau suatu saat misalnya Madrasah Sanawiyah Negeri di Malinau ini sudah menduduki atau tahap tertentu sudah bisa mengungguli sekolah-sekolah yang lain, adakan kunjungan ke daerah-daerah yang ada nilai pendidikan itu lebih tinggi daripada kita. Adakan kunjungan ke Yogyakarta, adakan kunjungan ke Malang. Bahwa guru-guru ini melihat, membuka mata dan kepala mereka, lihat ini seperti ini sekolah madrasah itu seperti ini. Kalau melakukan program, misalnya program literasi, bagaimana cara menerapkan literasi itu di madrasah itu?
dan itu harus kembali kepada guru masing-masing. Yang keenam, ya, mantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu good governance. Nah, saya kira itu tidak lepas dari persoalan penguasaan aplikasi tertentu di dalam menunjang kemajuan dari organisasi atau instansi kita. Kemudian dalam kesempatan ini saya juga mungkin yang bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan coba-coba lepaskan diri kita dari Allah. Jangan coba lepaskan. Tidak ada senjata bagi kita semua untuk bisa jaya di atas muka bumi ini, ya, kecuali kita berpegang kepada tali Allah. Bagaimana caranya berpegang pada tali Allah itu? Banyak-banyaklah Allah, kita ini mendekati Allah. Kalau seorang guru dia tidak, ketika mau mengajar tidak mengerjakan sholat malam, itu tidak bisa. Senjatanya itu tidak dibawa. Kalau di medan perang mati duluan, karena tidak bawa senjata. Bagaimana menentukan siswa? Bagaimana ketika kita bicara, siswa mendengar semua? Bagaimana caranya? Ya, caranya satu, dekatilah Allah dengan cara banyak mengamalkan sholat. Juga yang lainnya, di kantor Kementerian Agama, di kantor urusan agama, tidak ada senjata menghadapi masyarakat kecuali dekat kepada Allah. Nah, itu yang sebagai puncak dari apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, secara teknis tadi sudah ditekankan oleh Ibu Sam sebagai Kasubag TU, ya. Jadi berdasarkan BP 53 itu nanti Anda buka sendiri di internet, ya. Bagaimana seharusnya secara teknis menjadi seorang pegawai negeri sipil, yang sipil segala macam itu banyak sekali itu aturan segala macam. Dan yang rangkaian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah selamat kepada kita semua. Selamat kepada Anda yang sudah menjadi pegawai negeri sipil. Selamat kepada Pak Barudin yang sudah menerima guru-guru. Selamat kepada tata usaha yang sudah menerima pegawai Pak. Ya, artinya selamat. Tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati dan ikhlas hanya mengharapkan ridho dari